Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua, biarlah sepanjang hari ini kita tidak akan jemu-jemu berbuat baik sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jujur saja berbuat baik itu gampang kalau hidup kita itu sedang baik. Kalau hati tenang, ekonomi cukup, semua berjalan lancar. Tapi bagaimana kalau keadaan justru tidak baik? Bagaimana kalau kita disakiti, dihina, dilupakan, bahkan diperlakukan tidak adil? Atau mungkin ekonomi sedang sulit, kesehatan terganggu, hubungan keluarga sedang tidak baik, kita sedang melalui masa yang berat. Apakah kita masih bisa tetap berbuat baik ketika keadaan kita tidak baik? Tetapi Tuhan ingin kita tidak menyerah dalam melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kebaikan sejati bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh hati yang mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk tetap berbuat baik walaupun keadaan kita tidak baik. Saat ini kita belajar dari seorang yang luar biasa. Seorang budak perempuan di rumah Naaman yang walaupun hidupnya tidak baik tetap berbuat baik. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Nah, di sini kita melihat ada seorang yang bernama Naaman. Dia adalah panglima perang Raja Aram. Sosok yang sukses dan dihormati. Namun ia menderita penyakit kusta. Penyakit ini tidak ada obatnya pada zaman itu. Perhatikan juga ada seorang anak perempuan. Ia ditawan dalam perang, berarti ia kehilangan keluarga, rumah, dan kebebasannya. Ia menjadi budak, tidak punya hak apapun, tidak punya masa depan. Ia tinggal di negeri asing, melayani orang yang mungkin menjadi penyebab penderitaannya. Kalau kita di posisi dia, mungkin kita akan marah, pahit, atau diam saja. Tetapi luar biasanya, gadis ini tidak membalas kejahatan dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Ia justru peduli pada tuannya yang sakit kusta. Pagi hari ini kita akan melihat pelajaran yang bisa kita ambil dari budak perempuan ini, bagaimana dia bisa tetap berbuat baik di tengah situasi yang tidak baik yang dia alami. Yang pertama, hatinya selalu terhubung dengan Tuhan. Meskipun hidup sebagai budak di negeri asing, hati gadis ini jelas terhubung dengan Allah Israel. Allah yang hidup dan berkuasa menyembuhkan. Yang kedua, kebaikan menjadi gaya hidupnya. Kebaikannya bukan tergantung kepada situasi. Tindakan beraninya menunjukkan bahwa belas kasih sudah menjadi bagian dari karakternya. Ia melihat penderitaan tuannya dan secara spontan dia menawarkan solusi. Kebaikan yang timbul karena imannya. Yang ketiga, dia tidak menyimpan kepahitan. Dia punya alasan kuat untuk pahit, untuk dendam, atau berharap Naaman itu menderita bahkan mati karena penyakitnya. Namun hatinya bebas dari kepahitan. Ia menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Yang keempat, kebaikan kecil dapat menghasilkan perubahan atau dampak yang besar. Hanya dengan satu kalimat sederhana, gadis itu membuka jalan bagi mujizat besar. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga tadi dikatakan, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Kalimat itu tampak kecil, tampak sederhana, tetapi menghasilkan satu perubahan yang besar.
Naaman kemudian pergi ke Israel, dan ketika dia disuruh oleh Nabi Elisa untuk membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, dan ketika dia taat, dia alami kesembuhan, dia disembuhkan dari kustanya. Dan akhirnya dia pun mengakui Allah Israel sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kebaikan kecil di tangan Tuhan bisa menghasilkan mujizat yang besar. Yang kelima, tetap berbuat baik walaupun tidak dihargai. Karena Tuhan tidak membiarkan kebaikan yang kita tabur itu sia-sia. Alkitab memang tidak menceritakan akhir hidup gadis itu. Tetapi satu hal yang pasti, Allah yang adil tidak akan melupakan kebaikan yang tulus. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita dapat terus berbuat baik hari ini di tengah tantangan dan tekanan hidup yang kita alami? Sama seperti budak perempuan tersebut, kita dipanggil untuk memanfaatkan setiap kesempatan di tempat kerja, di sekolah, di rumah, atau di lingkungan kita. Selalu ada kesempatan untuk menolong, menyemangati, atau membagikan iman kita. Jangan menunggu momen besar. Kebaikan ada di dalam hal kecil sehari-hari yang kita alami. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Kita memiliki pengetahuan tentang Allah yang hidup. Biarlah kita mau menjadi terang dimanapun kita berada. Kisah budak di rumah Naaman mengingatkan kita bahwa tidak ada peran yang terlalu kecil dalam kerajaan Allah. Setiap tindakan kebaikan sekecil apapun yang didorong oleh kasih Kristus memiliki potensi untuk mengubah hidup, bahkan membawa jiwa kepada keselamatan. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk kita tetap terus berbuat baik, menjadi terang dimanapun kita berada, dan membagikan harapan kepada dunia yang membutuhkan. Karena ketika kita tetap berbuat baik, kita sedang memancarkan wajah Kristus kepada dunia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan jenuh, jangan menyerah, jangan berhenti, tetaplah berbuat baik. Sebab Tuhan melihat, Tuhan menghargai, dan Tuhan akan membalasnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh meneguhkan iman kami untuk kami tetap berbuat baik sekalipun keadaan kami sedang tidak baik. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap menabur kasih, menabur pengampunan, dan menabur kebaikan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh memancarkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi terang, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kebaikan kecil yang kami lakukan hari ini di tangan-Mu itu bisa menjadi mujizat yang besar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami, Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala kami, para hamba Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang ada. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan hari ini, Tuhan senantiasa akan membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami memasuki hari yang baru bersama dengan Engkau, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.